Informasi berikutnya, saudara, usai 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta melalui gorong-gorong saluran air. Kini gorong-gorong sudah diperbaiki. Inilah gorong-gorong saluran air yang sudah diperbaiki setelah 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba kabur pada Selasa dini hari. Beton saluran air berada di halaman belakang rutan. Polisi pun merilis identitas dan wajah ketujuh tahanan guna mempermudah petugas dalam pencarian. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga antara jaga malam dengan regu jaga yang akan bertugas pada pagi hari itu. Bahwa teralis di kamar yang dekat kamar mandi atau kamar mandi hunian itu sudah dalam keadaan terpotong atau dipotong. Indikasi keterlibatan orang luar Pak untuk suplai? Ini sedang dalam penjalanan. Usai insiden kaburnya 7 tahanan di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, ini baik dari pihak rutan ataupun kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu jalur pelarian dari ketujuh pelaku dari dalam rutan hingga ke tempat saya melaporkan saat ini. Kalau misalkan kami dapatkan informasi, saudara, dari petugas dari rutan Salemba yang tidak ingin disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa diduga dari tempat saya melaporkan saat ini hingga ke tempat titik ditahannya ketujuh pelaku ini, diduga saluran air ini sepanjang 50 meter. Sehingga memang di dalamnya ataupun di bawah rutan Salemba ini saluran air ini seperti labirin yang panjang begitu ya, yang menjadi tempat pelarian dari para pelaku ini. Ini panjangnya sepanjang 50 meter. Sehingga ketika insiden kaburnya 7 tahanan ini diduga terjadi pada Selasa dini hari, sehingga memang ketika mereka keluar ataupun muncul dari gorong-gorong air ini diduga sehingga tidak ada masyarakat yang melihat. Keluarga pihak yang ditahan di rutan Salemba saat ini juga mengalami kesulitan ataupun kendala untuk menemui ataupun membesuk keluarga mereka yang sedang ditahan di rutan Salemba saat ini guna mengevaluasi terkait dengan adanya dugaan keterlibatan dari orang luar yang memberikan alat bantu begitu bagi para ketujuh tahanan ini untuk dapat kemudian merusak teralis yang menjadi jalur pelariannya. Fedriska Ananda, Bimo Wijaksana, Kompas TV, Jakarta. Polisi masih mencari 7 tahanan narkoba di rutan Salemba yang kabur. Lantas bagaimana evaluasi terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan Salemba? Kita bahas lebih lengkap bersama Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi PD Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Selamat petang, Bang Andreas. Selamat petang, Mas. Baik, Bang Andreas, 7 tahanan narkoba kabur dari lapas Salemba dengan menjebol gorong-gorong teras besi di sana juga. Apa evaluasi dari Komisi 13 soal ini? Ya, baru minggu yang lalu kami melakukan rapat dengan Menteri IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga Dirjen Lapas hadir, dan kami melakukan kunjungan kerja ke lapas, tapi memang waktu itu ke Bandung, ya, ke lapas kelas 1 Sukamiskin. Dan hari ini kita mendengar berita yang mengejutkan bahwa di lapas kelas 1 pula, artinya di Salemba ini kan termasuk lapas kelas 1 dengan seharusnya dengan sistem pengamanan pengawalan yang ketat sehingga tidak terjadi peristiwa pelarian 7 napi yang mengejutkan kita semua pada hari ini gitu. Sehingga ini tentu perlu menjadi perhatian khusus, catatan khusus, dan Komisi 13 akan melakukan kunjungan pengawasan ke lapas itu besok nanti. Oke, kalau secara informasi atau temuan yang Anda peroleh di DPR, ada kecurigaan tidak, kejanggalan, keterlibatan pihak lain dalam pelarian ini? Ya pasti, kalau ada napi yang bisa meloloskan diri, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seperti ini, ya kemungkinan besar pasti ada pihak yang terlibat, baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena
Ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan. Apalagi ini kan tralis Iya. besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia biasa bisa menjebol tralis besi itu hal yang mustahil gitu. Sehingga pasti ada alat bantu yang digunakan, dan memperoleh alat bantu ini pasti ada tangan lain yang memberikan bantuan, sehingga dengan demikian entah itu dilakukan oleh para napi tersebut, para warga binaan yang merupakan napi yang ada di dalam rumah tahanan tersebut, atau ada pihak lain yang ikut memberikan bantuan sehingga bisa menjebol tralis besi tersebut. Oke. Gitu. Atensi Jadi, dari Komisi 13 jika ada kecurigaan itu agar bisa terungkap bagaimana? ya ini harus ada punishment yang tegas terhadap mereka yang harus bertanggung jawab di sini. Tentu ya di sini ada yang bertanggung jawab langsung adalah Kalapas dan petugas yang melakukan tugas pada waktu itu, dan perlu ada investigasi terhadap peristiwa ini gitu, sehingga dengan demikian clear, dan harus ada keterbukaan investigasi dan ada keterbukaan transparan untuk mengetahui secara persis penyebab terjadinya ada warga binaan yang bisa meloloskan diri gitu. Baik. Terima kasih Bang Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR, telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini.